Hai hai hai. Apa kabar nih kalian semuanya? Gimana hari ini? Lagi happy, sedih, atau lagi galau? Semoga harimu Senin terus ya. Salah dong. Bercanda. Semoga yang lagi dengar podcast ini happy terus ya. Wah, di konten kali ini kayaknya agak berbeda nih. Kita akan buat konten podcast dengan topik Ancaman terhadap NKRI di bidang ekonomi. Sebelum kita bahas materinya, kita perkenalan dulu yuk. Pertama dengan aku sendiri, Inayat Zilizati, and my honey bunny sweetie three best friends, Sidia Safa, Hai. Najwa Jasmine, Halo. and the last one, Nazweka Andriani. Hai. Jadi kalau boleh tahu ancaman itu apa sih Kak? Jadi, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terbagi ke dalam berbagai bidang kehidupan, yang diantaranya adalah ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap politik, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap sosial budaya, dan yang terakhir ancaman terhadap pertahanan keamanan. Ekonomi suatu negara menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan dari negara tersebut. Menjaga stabilitas ekonomi menjadi dalam suatu negara tidak mudah, termasuk Indonesia. Ada ancaman di bidang ekonomi yang begitu kompleks, menjadi satu alasan mengapa ekonomi di suatu negara sulit berkembang. Ancaman di bidang ekonomi menjadi suatu ancaman non-militer. Meskipun tidak terjadi perang, ancaman ekonomi bisa mengganggu stabilitas suatu bangsa. Pasalnya, ekonomi menjadi kekuatan tawar-menawar di dunia internasional. Ada berbagai ancaman dan faktor penyebab di bidang ekonomi yang harus diketahui oleh para pengusaha dan pemerintah. Ancaman ini harus mampu menjadi sebuah kekuatan pemersatu bangsa, sehingga para ahli ekonomi dan pelaku ekonomi bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dalam menguatkan ekonomi nasional. Apa saja ancaman ekonomi yang sudah tampak? Kali ini kita akan membahas mengenai ancaman dan faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi, serta bagaimana mengatasi ancaman tersebut dan bagaimana pengusaha bisa membantu negara dalam mengatasi ancaman itu. Bentuk ancaman perekonomian suatu negara yaitu yang pertama ada pengurangan subsidi kepada masyarakat, kedua ada perekonomian digerakkan oleh pihak asing, ketiga permasalahan sektor keuangan, keempat impor barang secara berlebihan, kelima, harga komoditi ekspor yang jatuh. Keenam, embargo dari negara lain terhadap produk dalam negeri. Ketujuh, kemiskinan dan pengangguran. Kedelapan, daya saing rendah. Kesembilan, ketersediaan infrastruktur. Dan yang terakhir, globalisasi. Berikut ancaman di bidang ekonomi yang sering terjadi. Lanjut. Berikut ancaman di bidang ekonomi yang sering terjadi. 1. Pengangguran. Salah satu ancaman bagi negara di bidang ekonomi adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran yang tinggi sangat berhubungan dengan kemiskinan. Tentu hal ini akan mengganggu tingkat kestabilan perekonomian negara. Memang tidak mudah dalam mengurangi jumlah pengangguran di negara tersebut. Namun tetap ada solusi untuk hal itu. Berikut beberapa caranya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pelatihan kerja di setiap daerah. Yang keempat, menjalankan transmigrasi. Yang kelima, menciptakan wirausaha baru. 2. Inflasi. Inflasi menjadi salah satu bagian dari ancaman ekonomi. Tetapi tidak melulu inflasi menjadi sebuah ancaman. Bila mana kenaikan harga barang terjadi secara terus-menerus dengan mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Ketika inflasi terjadi, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Cara ini untuk menstimulus ekonomi seperti penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, kebijakan moneter, melakukan pengawasan aktivitas ekonomi, mengatur jalur distribusi, dan meningkatkan produksi. 3. Infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai juga bisa menjadi salah satu ancaman di bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus merata di setiap daerah, menyesuaikan pada kebutuhan daerah tersebut. Kondisi infrastruktur yang tidak merata akan membuat ekonomi tidak stabil. Disinilah perlunya beberapa hal berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur, pendanaan yang cukup, dan riset penyesuaian infrastruktur dalam memenuhi setiap daerah. Bergantung dengan impor. Bergantung dengan barang-barang impor menjadi suatu ancaman ekonomi di suatu negara.
Jika barang-barang impor dari luar negeri lebih banyak beredar daripada barang dalam negeri, hal ini akan membuat terganggunya stok barang di dalam negeri. Impor diperbolehkan saja bila mana stok di dalam negeri sudah berkurang dan produksi barang tersebut bisa dilakukan, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan impor terlebih dahulu. Ketika produk dalam negeri sudah tersedia, tentu impor harus dihentikan. 5. Hutang. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki hutang cukup besar dengan negara lain. Hal ini juga menjadi ancaman untuk Indonesia sebagai suatu bangsa. Pada 2019, Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai negara dengan pendapatan kecil menengah, tetapi memiliki hutang terbesar pada 2019. Hutang Indonesia mencapai 5.907 triliun, tentu angka tersebut cukup besar. Bagaimana solusi agar terhindar dari hutang luar negeri? Saat ini sumber utama pemerintah Indonesia untuk melunasi hutang dengan pendapatan pajak dan hasil ekspor. 6. Korupsi. Ancaman di bidang ekonomi berikutnya adalah korupsi. Korupsi menjadi salah satu PR besar Indonesia. Terlebih masih banyak pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi membuat melambatnya laju perekonomian suatu negara. Untuk mengatasi korupsi harus dilakukan antara lain 1. Supremasi hukum yang kuat, 2. Pendidikan anti korupsi, 3. Membangun pendidikan moral, 4. Membekali pendidikan religi sejak dini, dan yang terakhir menjaga eksistensi aktivis. Faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi. Mengapa ancaman di bidang ekonomi bisa muncul? Tentu ancaman terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti 1. Sistem ekonomi tidak jelas. Faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi adanya sistem yang tidak memiliki ketidakjelasan dalam suatu kebijakan perekonomian suatu negara. Hal ini membuat sulitnya investor menanamkan modal, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu menciptakan suatu peraturan dan kebijakan yang memang sangat cocok bagi investor. Kebijakan ini juga bisa membantu masyarakat dalam berinvestasi, sehingga pemerintah tidak hanya mengharapkan dana asing. Cara ini mungkin akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Kondisi politik dan hukum. Bidang ekonomi suatu negara juga berkaitan dengan kondisi politik dan hukum pada negara tersebut. Jika kondisi politik suatu negara tidak stabil, hal ini akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Selain itu, berbagai kasus hukum jika tidak dilakukan dengan adil akan mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modal mereka di suatu negara. 3. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi salah satu faktor ancaman ekonomi. Hal ini membuat beberapa daerah mengalami ketertinggalan dan kegiatan ekonominya terhambat, sehingga akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut. Ketimpangan ekonomi akan membuat masyarakat pedesaan melakukan perjalanan urbanisasi ke kota-kota besar yang memiliki taraf hidup lebih layak. Disinilah pemerintah harus membuka seluruh aktivitas ekonomi dengan sinergi antara BUMN dan perusahaan swasta agar berinvestasi di daerah tertinggal. 4. Daya saing SDM rendah. Rendahnya daya saing SDM dalam negeri bisa menjadi salah satu ancaman bagi ekonomi suatu bangsa. Apabila kemampuan SDM dalam negeri tidak ditingkatkan, akan berpengaruh pada minimnya daya serap tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Akibatnya, masyarakat memiliki kontribusi rendah dalam bidang ekonomi karena tidak bekerja, ataupun bekerja dengan level jabatan rendah. Solusi masalah ini dengan meningkatkan kualitas SDM dengan skill mumpuni, dan juga skill yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri saat ini, terutama dalam penggunaan teknologi industri. 5. Tergantung pada negara maju. Indonesia masih masuk dalam negara berkembang, sehingga kondisi ekonomi akan dipengaruhi dengan gejolak ekonomi dari negara-negara maju. Bahkan kondisi politik dan hukum negara maju akan berpengaruhi dengan ekonomi dalam negeri-negeri berkembang. Nah, itulah beberapa ancaman di bidang ekonomi dan faktor penyebabnya. Untuk terhindar dari ancaman ekonomi, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Mereka membutuhkan masyarakat untuk sama-sama membawa negeri lebih maju. Disinilah kita perlu peran masyarakat untuk memiliki tingkat pendidikan berkualitas agar ekonomi bisa terus maju dan berkembang. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk meningkatkan skill berwirausaha, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja lebih luas. Jika Anda sudah menciptakan lapangan kerja, kini saatnya Anda berpikir bagaimana bisnis Anda bisa mengurangi dampak dari ancaman di bidang ekonomi. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi dalam berbisnis. Ada cukup banyak teknologi untuk bisnis, salah satunya software akuntansi. Di Indonesia masih banyak pelaku bisnis, terutama pelaku bisnis kecil dan menengah yang belum memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka. Padahal, keberadaan teknologi sangat dibutuhkan oleh bisnis dalam menunjang efisiensi dan efektivitas bisnis. Solusi terbaik mengatasi datangnya ancaman pada perekonomian suatu negara
Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa solusi akan mudah didapatkan apabila kita mengetahui dengan jelas bentuk ancaman yang datang. Karenanya, memahami ancaman yang datang dengan baik, lalu kamu dapat menanganinya dengan cara berikut. Pertama, menekan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dalam suatu negara masih menjadi masalah yang terus membuat perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil. Karena pengangguran ini dapat menghambat laju perekonomian setiap negara dan dianggap sebagai bentuk ancaman di bidang ekonomi. Karena itu, solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran ini yaitu dengan melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang bersifat kreatif atau padat karya, meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern, mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha, mendukung bisnis informal, bekerja sama dengan pihak asing, hingga menjalankan program transmigrasi. Kedua, mengatasi masalah inflasi. Berbicara ekonomi, tidak mungkin jika inflasi tidak ikut andil dalam perekonomian. Ya, inflasi menjadi salah satu ancaman yang harus segera diatasi oleh pemerintah diantaranya dengan melakukan langkah-langkah seperti penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, menerapkan kebijakan seperti moneter, non-moneter, dan fiskal. Melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi, menerapkan proses pendistribusian oleh pemerintah secara langsung hingga meningkatkan produksi dalam perusahaan. Selanjutnya, mengatasi masalah infrastruktur. Infrastruktur juga menjadi salah satu ancaman di bidang ekonomi karena infrastruktur yang kurang merata akan menciptakan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah sehingga ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu, bagaimana strategi mengatasi permasalahan infrastruktur ini? Melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil hingga merata, memastikan pendanaannya secara merata, lalu melakukan riset serta penyesuaian pada infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah adalah cara terbaik mengatasi masalah infrastruktur dalam suatu negara. 4. Mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Permasalahan terhadap ketergantungan impor yang terus meningkat juga menjadi ancaman terhadap bidang ekonomi dalam suatu negara. Karenanya, untuk mengatasi ketergantungan ini, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah seperti meningkatkan produksi dalam negeri, membuat aturan impor secara lebih ketat, meningkatkan aktivitas ekspor, hingga menjaga hubungan baik antara satu negara dan negara lainnya. 5. Mengatasi masalah utang dengan negara lain. Indonesia menjadi satu dari sekian banyak negara yang memiliki utang cukup besar, dan utang tersebut juga yang menyebabkan permasalahan ekonomi di Indonesia. Karenanya, apabila mau mengatasi utang tersebut, maka perlahan dapat mulai menerapkan efisiensi pada berbagai bidang, mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan pembayaran pajak hingga bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan donatur luar negeri. 6. Mengatasi masalah korupsi. Korupsi juga menjadi salah satu permasalahan yang membuat negara rugi hingga menyebabkan ancaman yang nyata dan membuat negara kesulitan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mengatasinya, hal-hal seperti membangun supremasi hukum yang lebih kuat, menciptakan pendidikan yang berbasis anti korupsi, membangun pendidikan moral sejak dini, membekali diri dengan pendidikan religi, hingga menjadi eksistensi para aktivis perlu dilakukan. 7. Mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Di atas kita sudah membahas sedikit pentingnya membuat infrastruktur lebih merata hingga ke penjuru daerah agar kesenjangan ekonomi bisa diatasi. Namun, cara lainnya yang bisa dilakukan diantaranya seperti menambah lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga pemberian pinjaman dengan koperasi juga bisa menjadi cara terbaik untuk mengatasinya. Cara serta solusi di atas bisa dilakukan dan diterapkan secara bertahap dan perlahan agar ancaman di bidang ekonomi pada suatu negara bisa ditekan hingga ancaman tersebut hilang atau berkurang. Karena pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari suatu negara. Oleh karenanya, sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab dapat membantu mewujudkan ini semua menjadi lebih nyata. Wah, nggak kerasa ya kita udah nemenin kalian sejauh ini. Akhirnya sampai juga kita di penghujung obrolan kali ini tentang ancaman terhadap NKRI di bidang ekonomi. Semoga apa yang diobrolin hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak ke kota bawa bonsai. Cakep! Berangkatnya naik kereta api. Cakep! Podcast kita udah selesai, semoga kita